Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 ya, kelas 8 kami harap untuk bersiap-siap menerima pelajaran fikih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, baca suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, pada mujtahid, ulama amilin, aulia ilafin, dan pengarang kitab, juga guru-guru kita kesemuanya, khususnya yaitu guru saya Syekh Mastigil Asem dan istrinya juga Syekh Hakim Mastigil Asem. Semoga dengan suratul Fatihah kita bisa mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita semua mendatangi atau melaksanakan belajar jarak jauh. Semoga saja pelajaran yang kita akan pelajari nanti bisa dibuka dan bisa ada suaranya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita akan menerangkan atau mengulangi lagi, yaitu pelajaran sujud sujud sahwi. Kemarin kita membahas sujud sahwi dengan tuntas, tapi ternyata yang bisa ada suaranya itu cuma separuh. Adapun sujud sahwi ini, ya di sini ada keterangan dalam LKS kamu itu, lihat. Ketika kita mendirikan sholat 5 waktu, ya udah pada tentu manusia ini pasti ada atau pernah, ya memang senantiasa manusia ini tidak luput daripada khotok wan nisyan. Khotok itu artinya luput, nisyan itu artinya lali atau lupa. Itu sudah menjadi naluri manusia. Begitu juga ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian kita terlupa. Terlupa. Maka pekerjaan itu adalah biasanya itu mendapatkan ampunan atau dingapura terus jawabannya. Dingapura. Nah, kemudian di sini kemarin saya jelaskan bahwa kalau di LKS kami itu sujud sahwi merupakan sujud di luar rukun. Memang dia bukan rukun. Di dalam sholat itu ada 3 macam. Pertama adalah rukun, kedua sunnah abad, ketiga sunnah hayat. Nah ini. Jadi kalau rukun yang ditinggalkan, di sini ada keterangan. Ya. Ketika rukun itu ditinggalkan, nah di sini dalam LKS ini harus melakukan sujud sahwi. Nah, ini. Karena sujud sahwi itu dikira kalau di sini ini suatu kewajiban, tapi sebenarnya tidak. Sujud sahwi adalah sunnah. Sunnah dikerjakan karena untuk menyempurnakan kesunatan atau sunnah-sunnah hayat atau hal-hal yang sekiranya di situ tidak boleh dilakukan, tapi karena ada suatu hal sehingga dilakukan. Ini. Jadi
di sini kemarin saya jelaskan kalau dalam hadis yang ada di LKS kamu ini, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'an fal yadrihis sulusa wal yabni alama istaikona atau fal yadroki syakka wal yabni alama istaikona sumaya judu sajan data ini qabla ayusalima rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'an fal yadrohi syakka wal yabni alama istaikona sumayas judu sajata ini qabla ayusalima. Nih, tadi kamu baca itu artinya, perhatikan. Apabila salah satu dari kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah menjalankan 3 atau 4 rakaat, hendaklah ia tinggalkan keraguan-raguan tersebut dan melaksanakan apa yang ia yakini. Kemudian hendaknya dia sujud 2 kali sebelum salam. Jadi sujud 2 kali sebelum salam ini adalah namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi merupakan sujud di luar rukun. Hukumnya ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Karena ada sebab-sebab yang mengharuskan atau sebab-sebab yang dianjurkan, bukan diharuskan, dianjurkan untuk bersujud sahwi. Bukan keharusan atau wajib, itu tidak. Jadi di sini hanya merupakan suatu anjuran. Ya, sujud sahwi ini adalah sujud yang untuk menyempurnakan sholat karena ada sebab-sebab, diantaranya di sini 4, betul itu sebabnya 4. Nah, tapi di sini ya pertama ini apabila menambah perbuatan dari jenis sholat karena lupa. Nah, ini kalau yang ditinggalkan itu rukun. Nah, di sini menambah perbuatan dari jenis sholat karena lupa, seperti berdiri atau rukuk atau sujud. Nah, ini rukun ini yang ditinggalkan. Nah, kebiasaan kalau rukun yang berupa sujud atau rukuk atau i'tidal ini ya hampir tidak ada terjadi. Jadi yang banyak itu mungkin ya pada umumnya itu adalah ketika bertasyahud tidak membaca sholawat Nabi. Nah, ini nah, kalau mengurangi salah satu rukun sholat, ini mengurangi itu berarti dia ini apa, tahu kalau itu tidak dilakukan. Nah, ini lupa keduanya. Jadi yang jelas kemarin saya terangkan bahwa di sini yang termasuk, nah, sebagaimana keterangan nanti itu adalah yang ketiga ini. Nah, ketiga dan keempat. Keempat ini ragu tentang jumlah rakaat. Apakah baru 3 rakaat atau 4 rakaat? Ragu. Nah, ini bagian keempat. Nah, sekarang ini. Sebab-sebab sujud dianjurkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu apa? Yaitu sujud untuk atau sujud karena meninggalkan salah satu perkara 4. Jadi dianjurkan sujud sahwi karena meninggalkan salah satu daripada perkara 4. Nah, meninggalkannya itu ya karena lupa atau karena dia tidak tahu. Ini tidak tahu. Ada kalanya lupa dan ada kalanya tidak tahu. Dah.
kemarin sudah saya tuliskan, yaitu sebab-sebab dianjurkan sujud sahwi ini ketika seorang yang sholat itu melaksanakan salah satu dari perkara-perkara 4. Nah, jadi di sini dianjurkan sujud sahwi karena sebab diantaranya salah satu daripada 4. Nah, ini. Kalau dalam pasalnya itu asbabus sujud sahwi arbaatun. Nah, ini. Jadi sebab-sebab dianjurkan sujud sahwi ada 4. Kemarin saya tulis. Yang pertama ini adalah meninggalkan salah satu sunat ab'ad. Nah ini, kalau dalam LKS kamu itu adalah poin ketiga. Apabila meninggalkan salah satu, nah ini malah wajib. Nah, salah satu wajib sholat. Jadi dalam sholat itu ada yang diwajibkan, tidak ada itu. Jadi diingat dalam sholat itu ada, atau yang perkara yang ditinggalkan ketika sholat itu ada 3. Ya, pertama adalah fardu atau rukun, kedua kalinya adalah sunat, yaitu sunat ab'ad, ketiga kalinya sunat hayat. Nah, jadi dalam sholat itu ada wajib. Ingat ini. Jadi dalam sholat itu ada 3 hal, rupanya apa? Fardu, sunnah, yang sunnah ini adalah sunat hayat. Kemudian yang ketiganya sunnah. Yang keduanya adalah sunat ab'ad, yang ketiganya adalah sunat hayat. Nah, saya tulis. Jadi dalam sholat ini tidak ada perkara dalam sholat wajib, tidak ada. Di dalam sholat atau perkara yang ditinggalkan ketika sholat ini ada 3 macam. Ya, tinggalkannya karena sebab lupa, nah, atau karena sebab dia ini tak tahu, nah, ini nggak ngerti, nah, atau ya yang banyak itu ya sebab lupa itulah. Jadi perkara yang ditinggalkan tinggalkan dalam sholat atau ketika sholat ada 3 macam. Nah, pertama adalah fardu. 1, fardu. Fardu atau rukun. Kedua kalinya adalah sunnah ab'ad. Ketiga kalinya sunnah hayat. Nah, kemudian fardu ini ketika ditinggalkan, waktunya masih dekat. Pertama ini ketika fardu ditinggalkan. Ketika fardu ditinggalkan, ya, waktunya masih dekat. Waktunya masih dekat. Dekatnya itu berapa? Kira-kira qadri tumukninah. Nah, dekat atau kira-kira tumukninah.
tumakninah. Nah, kalian harus tahu bagaimana yang dimaksud dengan tumakninah. Jadi tumakninah ini adalah, kemarin saya katakan, berhenti sejenak dengan waktu yang cukup untuk baca tasbih. Nah, ini tumakninah adalah berhenti sejenak. Dari tumakninah berhenti sejenak dengan waktu yang cukup untuk membaca tasbih. Untuk membaca tasbih. Baca tasbih. Ya, contoh. Jadi fardu yang ditinggalkan, rukun yang ditinggalkan bagaimana? Contohnya adalah ketika tasyahud akhir tidak membaca sholawat Nabi. Nah, kemudian setelah dia ini membaca doa tasyahud, nah, rupanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya. Nah, kemudian dia ingat, loh, saya tadi kan belum baca sholawat. Kemudian kembali. Nah, ini waktunya masih apa? Masih dekat ini. Nah, jadi ketika fardu, ya, waktunya masih dekat, kira-kira tumakninah atau kira-kira tumakninah. Jadi tumakninah berhenti sejenak dengan waktu yang cukup untuk membaca tasbih. Jadi kira-kira dia ini apa namanya itu, lupanya itu ya ini tadi ketika baca apa? Tasyahud sudah sampai doa Allahumma inni a'udzubika. Jadi ketika fardu ini ditinggalkan, ini kurang ini. Ketika fardu ditinggalkan, ini contoh tasyahud akhir. Contoh baca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. Contoh membaca atau tidak membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. Tidak membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Nah, jadi ketika fardu ditinggalkan, ini jadi kurang ditinggalkan nih. Nah, ketika fardu ditinggalkan, ya saat apa, fardu ditinggalkan, waktunya masih dekat atau kira-kira tumakninah. Itu mana apa? Tumakninah adalah berhenti. Jadi tumakninah adalah berhenti. Sejenak dengan waktu yang cukup untuk baca tasbih. Contoh, tidak membaca tasyahud, tidak membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. Nah, ingatnya ini pada waktu dia sudah selesai baca tasyahud atau dalam keadaan membaca doa akhir tasyahud, yaitu Allahumma inni a'udzubika itu. Ingat, lah ini kembali lagi dia apa? Kembali lagi untuk melaksanakan baca tasyahud, kemudian setelah itu disambung seterusnya, dan sebelum salam dia dianjurkan sujud sahwi. Nah, ini
Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan itu 1 rakaat, nah 1 rakaat dari komponen beberapa rukun yang ditinggalkan, kemudian dia ingatnya ini setelah salam. Setelah salam waktunya apa? Masih dekat, dengan arti yaitu cukup untuk membaca tasbih. Kalau keliwat itu ya tidak, harus mengulangi lagi dari awal usolli fardol. Nah, kalau waktunya apa? Udah lama. Nah ya. Nah ini kalau waktunya dekat langsung aja berdiri, walaupun sudah salam, berdiri, kemudian menambah 1 rakaat, baca tasyahud, sebelum salam dia sujud sahwi. Nah gitu. Ini bila mana yang ditinggalkan ini adalah rukun, seperti nanti keterangan dalam apa namanya itu 4 apabila ragu. Nah, atau kan 4, 3, yaitu meninggalkan salah satu rukun. Ya, kemarin salah rukun apa? Rukun sholat, atau meninggalkan atau kurang daripada 1 rakaat ketika sholat. Nah ini dianjurkan apa? Ketika sebelum salam dianjurkan sujud sahwi, tapi rukun yang ditinggalkan itu ingatnya masih dekat. Artinya tidak melebihi daripada kadar tumuk ninah. Nah, ya masih dekat. Dah. Selanjutnya ini yang kedua kalinya adalah meninggalkan sunnah. Ketika meninggalkan sunnah ab'ad, nah ini dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana ini? Nanti keterangan ini. Ya. Jadi sholat ada perkara yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3 macam, 1 fardu atau rukun, 2 sunat ab'ad, 3 sunat hayat. Nah ketika fardu ini ditinggalkan, ya, fardu ditinggalkan, waktunya masih dekat, kira-kira tumuk ninah, kadar tumuk ninah. Nah tumuk ninah bagaimana? Yaitu berhenti sejenak dengan waktu yang cukup untuk membaca tasbih. Contoh, tidak membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir, atau kurang 1 rakaat, kurang 1 rakaat, kurang 1 rakaat. Nah, ketika ingatnya itu sudah salam, ingatnya itu apa? Masih dekat, yaitu dekatnya bagaimana? Yaitu kira-kira jeda waktu tumuk ninah atau waktu yang cukup untuk membaca tasbih. Nah. Sekarang sebab-sebab dianjurkan sujud sahwi. Kemarin itu saya terangkan ada 4. Nah ini saya ulangi lagi karena mungkin kalian ketika itu belum bisa menangkap, karena ada masalah kesalahan di dalam apa namanya itu, di dalam studio ini, dan yang menjaga tidak tahu ini. Nah, ya. Jadi sebab-sebab sujud sahwi, sebab-sebab dianjurkan sujud sahwi ada 4. Ya, ada 4. 1, meninggalkan sunat, salah satu sunat ab'ad. 1, meninggalkan sebab dianjurkan sujud sahwi ada 4. 1, meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Nah,
Sunat abad ini yaitu kalau ditanya sunat apa itu apa? Sunat abad adalah sunat atau pekerjaan dalam sholat yang merupakan sunnah kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Itu definisi daripada sunat abad. Kemarin sudah saya tunjukkan itu pelajaran hari Selasa yang lalu. Nah, ya, ini saya ulangi lagi saja. Meninggalkan salah satu daripada sunat abad. Sunat abad itu ada 6. Nah, sunat abad ada 6. Ada 6. Nah, 1. Tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. 2. Duduk ketika tasyahud awal. Duduk ketika tasyahud awal. Tasyahud awal. Ketiganya membaca sholawat Nabi, membaca sholawat Nabi ketika tasyahud awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal. Keempat kalinya membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh dan sholat witir. Dan sholat witir 15 yang akhir atau tanggal 15 akhir dan sholat witir tanggal doa kunut ketika sholat subuh aku ulang sholat subuh ketika sholat subuh dan sholat witir pada 15 yang akhir. Pada 15 yang akhir bulan Ramadan. Jadi ketika sholat witir tanggal 16 sampai 29 30 Ramadan ini disunahkan untuk membaca doa kunut. Ya, ini. Nah, kemudian apakah kan 5 kalinya berdiri ketika membaca doa kunut. Ketika membaca doa kunut. Doa kunut. Nah, baca doa kunut. Kemudian ke-6 kalinya membacakan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Membacakan sholawat pada keluarga Nabi Muhammad. Pada keluarga Nabi Muhammad. Ketika tasyahud akhir. Jadi ketika tasyahud akhir ini setelah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad disambung dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini kalau itu tidak dibaca hanya Allahumma sholli ala Muhammad saja kemudian berdoa
Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika ala taatik. Nah, kemudian ingat loh, saya belum membacakan sholat pada keluarga Nabi ini. Nah, terus dia dianjurkan apa? Sujud sahwi. Jadi tidak usah diulangi itu. Nah, ini bisa apa namanya, tidak mengurangkan kesempurnaan sholat kalau diulangi lagi olehnya baca sholawat itu. Ya, jadi membacakan sholawat pada keluarga Nabi Muhammad ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Nah, ini yang pertama, dianjurkan sujud sahwi ketika kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua, nah, bagian yang kedua ini adalah memindah. Jadi memindah apa? Memindah rukun kauli. Jadi kedua kalinya adalah meninggalkan rukun kauli. Jadi keduanya meninggalkan rukun kauli. Memindah, meninggalkan, memindah rukun kauli. Rukun ucapan kauli itu bukan pada tempatnya. Memindah rukun ucapan dipindah pada bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Contoh suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah. Contoh. Jadi memindah rukun ucapan pada bukan tempatnya. Contoh membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Di mana diletakkan bukan tempatnya, yaitu membaca suratul Fatihah ketika ruku, ketika ruku atau ketika duduk antara dua sujud, atau ketika duduk antara dua sujud. Ini. Jadi boleh Pak, boleh. Jadi seandainya dia tadi ketika apa? Sholat dan ngelamun. Ini bisa juga sholatnya itu ketika sholat berjamaah nih. Jadi setelah imam ini selesai baca suratul Fatihah, membaca surah pendek, kemudian dia ingat, loh, saya kan belum baca suratul Fatihah nih. Lah, ini dia Pak, ketika ruku baca suratul Fatihah. Nah, kemudian atau ketika dia duduk antara dua sujud, baca suratul Fatihah. Nah, ini boleh-boleh saja ini. Boleh saja. Ya, maka setelah dia akan salam disuruh sujud sahwi. Kemudian ketiga kalinya mengerjakan perkara, karena ini dia lupa. Jadi meninggalkan sesuatu perkara dia lupa. Jadi
melaksanakan suatu perkara, dia sengaja, kalau dia sengaja ya tidak lupa nih. Kalau dia sengaja membacanya dalam membatalkan sholat, tapi kalau dia lupa, nah tidak apa-apa. Jadi ketiga kalinya mengerjakan suatu rukun, rukun. Kalau sengaja dikerjakan, jadi mengerjakan sholat rukun, kalau sengaja bisa batal sholatnya. Kalau sengaja bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Sholatnya. Nah, kemudian kalau dia lupa, nah ini, dan kalau mengerjakannya itu lupa, jadi mengerjakan suatu rukun kalau sengaja bisa batal sholatnya. Tapi kalau lupa mengerjakannya ini, ya, kalau lupa apa? Kalau dikerjakan itu bisa membatalkan sholat. Kalau lupa bahwa ketika mengerjakannya jadi kalau lupa ya bahwa ketika mengerjakannya jadi mengerjakan perkara yang membatalkan sholat bila mana sengaja, ya, perkara mengerjakan suatu rukun kalau sengaja bisa batal sholatnya. Kalau lupa, jadi kalau lupa di sini adalah tidak batal sholatnya. Jadi mengerjakannya itu lupa. Ya, saya ulangi lagi. Ketiga kalinya yaitu mengerjakan rukun. Nah, kalau sengaja bisa batal, tapi kalau dia lupa mengerjakannya, bahwa kalau lupa mengerjakannya, lupa apa? Mengerjakannya, dan tidak batal, tidak batal, mengerjakan suatu rukun kalau sengaja bisa batal sholatnya. Kemudian tidak batal, ini, atau kalau tidak batal kalau lupa bahwa apa namanya itu dia mengerjakannya ini apa? Lupa. Jadi tidak batal ketika lupa mengerjakannya, dan juga mengerjakannya itu lupa. Gimana itu? Contoh gini. Ketika kita sholat, ya, sholat ini tidak boleh memanjangkan rukun yang pendek. Jadi di sini mengerjakannya suatu rukun kalau sengaja bisa batal sholatnya. Kemudian kalau lupa, kalau lupa bahwasanya mengerjakannya itu adalah bisa membatalkan sholat, ini tidak apa-apa. Kalau bahasa Arabnya itu wala fi'lu ma yabtulu amduhu, jadi mengerjakan perkara atau rukun yang sengaja bisa batal dan tidak batal, dan tidak batal bila mana dia lupa. Ketika mengerjakannya dia lupa, dan tidak batal, ya, dan tidak batal
kalau dia lupa ketika mengerjakannya. Dan tidak batal kalau lupa dia mengerjakannya. Dan tidak batal kalau dia lupa kalau dia tidak batal kalau dia lupa bahwa dan tidak batal ya, sholatnya batal dan tidak batal ketika mengerjakannya lupa bahwa itu adalah kalau dikerjakan bisa membatalkan sholat dan tidak batal sholatnya ketika dia lupa dan tidak batal sholatnya ketika dia lupa mengerjakan dia lupa apa? Lupa kalau dikerjakan bisa membatalkan sholat. Ketika dia lupa kalau dikerjakan bisa membatalkan sholat. Kalau dikerjakan bisa membatalkan sholat. Nah, ini. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah memanjangkan rukun pendek. Batalkan sholat. Nah, tidak batal sholatnya ketika dia lupa kalau dikerjakannya itu bisa membatalkan sholat. Contoh. Memanjangkan rukun pendek. Rukun pendek itu apa? Yaitu iktidal ruko atau ruko iktidal dan duduk antara dua sujud. Sujud ini dipanjangkan. Nah, ini batal kalau dia sengaja, tapi kalau kerjakannya itu lupa tidak membatalkan sholat. Dan keempat kalinya, nah ini ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Jadi melaksanakan suatu rukun dia ini apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu mungkin tambah ini atau kurang. Jadi ragu-ragu dalam bilangan rakaat.
Nah, ini. Jadi kalau ragu-ragu diambil saja. Saya sudah contoh. Contoh ini. Sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Ini yang diragukan adalah 3. Nah, yang diragukan adalah 3. Adalah 3. Jadi tidak usah nambah. Kemudian sudah 4 atau 3 rakaat. Yang diragukan adalah yang pertama. Adalah 3 atau yang pertama. Nah ini. Nah ini. Nah selanjutnya. Semoga saja kalian paham. Kemudian di sini kita akan meneruskan pelajaran dengan apa namanya itu. Kalau dalam LKS kamu ini sujud tilawah. Artinya tilawah itu bacaan. Nah, tadi judulnya itu sujud, syukur, dan tilawah. Nah, tapi dalam LKS kamu itu pertama adalah tilawah. Artinya tilawah ini adalah tilawah adalah bacaan talayatlu tilawatan, membaca atau bacaan. Jadi ketika kita berada di dalam sholat maupun di luar sholat, nah, kemudian kita ini apa? Membaca salah satu daripada ayat sajdah. Ayat sajdah itu berapa jumlahnya? Di dalam LKS kamu dijelaskan ayat sajdah ini ada 15 ayat. Jadi ada 15 ayat. Jadi ayat tersebut ketika dibaca atau ketika ada orang membaca atau ada orang yang mendengar bacaan ayat sajdah, maka ini dianjurkan untuk sujud tilawah. Jadi tilawah ini adalah bacaan. Jadi ketika ada orang yang membaca atau mendengarkan ayat sajdah, maka di sini disunatkan untuk sujud. Nah, namanya sujud tilawah. Nah, ini jika sholatnya itu sendirian, ini bagaimana? Ya mudah saja. Jadi contoh membaca nih surah apa namanya itu Iqra atau kolam. Sampai wasjud waqtarib. Nah, di sini jangan rukuk dulu. Jadi sujud tilawah dulu. Yaitu sujudnya berapa? 1 kali saja. Nah, bukan 2 kali. Sujud selainnya sujud dalam sholat. Nah, seperti dalam sholat itu sujud apa? Sahwi. Nah, ini 2 rakaat. Ya, sujud rukun 2 rakaat. Tapi kalau sujud tilawah ini 1 rakaat. Jadi ketika ada seorang yang sholat, kemudian dia membaca ayat sajdah atau surah yang ada ayatnya sajdah dalam surat pendek itu, dalam itu surat Falaq atau surat Iqra itu ada kata-kata wasjud waqtarib. Nah, ini supaya sujud tilawah. Artinya setelah selesai membaca langsung sujud. Nah ini. Lah. Kemudian dia berdiri lagi meneruskan rukun sholat yang berupa apa? Rukuk, iktidal, dan seterusnya. Ini kalau sendirian. Sekarang kalau sholat berjamaah. Nah ini sholat berjamaah. Ini yang kalau di Jawa atau Indonesia ini kurang dibiasakan. Jadi beda kalau di Malaysia itu setiap ada
ayat sajdah, contoh apa saja dia membaca surah Alif Lam Mim Sajdah. Jadi ini imamnya itu kalau baca surah ini panjang. Nah, panjang baca surah ini. Jadi dia panjang, kemudian sampai kharru sujata. Nah, ini di situ ada dalam surat dalam LKS kamu itu. Jadi dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Nah, ini Alif Lam Mim As-Sajdah. Nah, ini innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru bi kharru sujata wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Atau tata jafa junubum anil madhaji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Jadi di sini tidak disebutkan itu Alif Lam Mim saja, yang ditulis ini As-Sajdah ini 15. Bukan Alif Lam Mim As-Sajdah. Saya ini surat Al-Insyiqaq wa idza quri'a anhumul Qur'anu la yasjudun. Nah, sampai di situ imam sujud, makmum ikut sujud. Tapi kalau imam tidak sujud, ya makmum ya jangan sujud. Nanti batal sholatnya. Lah, ataupun di sini imam ini kalau sujud nanti makmumnya itu bingung. Mulai ini apa ini? Oh, tidak tahu. Karena kalau di Jawa ini kan tidak biasa dilaksanakan sujud tilawah itu. Beda kalau di Malaysia. Lah ini bisa Bisa batal sholatnya. Ya. Jadi sebab-sebab dianjurkan sujud tilawah ini adalah ketika ada orang yang membaca atau mendengarkan ayat sajdah, maka orang tersebut baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sujud satu kali yang namanya adalah sujud sajdah. Berdasarkan firman Allah, nah ini yang menjelaskan tentang keutamaan daripada sujud tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Fatir. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, jadi tilawah ini adalah dari bahasa Arab, saya katakan tadi berapa talayatlu, talwan, talan. Nah, ini berarti bacaan. Dengan demikian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat as-sajdah. Baik itu dikerjakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Sabda Rasulullah atau ini asar ya, asar itu ucapan sahabat atau penghentikan sahabat. Ini qala Umaru ya ayuhan nasu inna namurra bisujudi. Faman sajada faqad asoba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Sayyidina Umar telah berkata, hei manusia,
kita melewati as-sujud. Barang siapa bersujud, ia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang tidak bersujud, ia tidak berdosa. Ini dalilnya. Kemudian dalil hadisnya, ini an Abi Rafi'in qala sholaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata faqara idza sama'un syaqqat fasajada. Fakultu ma hadhihi qala jatu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta al qahu rawahul Bukhari. Dan Abu Rafi ia berkata, saya pernah sholat Isya dengan Abu Hurairah dan ia membaca surah Al-Insyiqaq, lalu ia sujud padanya. Setelah selesai sholat, saya bertanya, apa ini? Ia menjawab, saya pernah bersujud pada ayat itu di belakang Abu Qasim atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan sujud padanya hingga saya bertemu beliau. Jadi hadis tersebut menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah melaksanakan atau melakukan sujud ketika membaca surat Al-Insyiqaq saat sholat Isya. Hal ini dilakukan karena apa? Abu Hurairah pernah melakukan sujud tilawah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini adalah, saya ulangi lagi, dikerjakan ketika ada seorang yang membaca atau mendengar daripada ayat as-sajdah. Nah, ketika di luar sholat ini, ya, ketika di luar sholat, jadi kalau berada dalam sholat sebelum melaksanakan rukun selanjutnya, jadi ketika membaca surah apa namanya itu, surah Alaq, baca wasjud waqtarib, maka di sini supaya apa? Melaksanakan sujud tilawah dulu satu kali, kemudian berdiri lagi, baru ruku, i'tidal dan selanjutnya. Itu. Ini berdasarkan ini hadis qala Zaid bin Aslam, inna hulaman qara'a inda Nabi sallallahu alaihi wasallam li sajdata as-sajdata. Fantadhara al-hulamu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yasjud qala ya Rasulullah laisa fi hadhi sajdati sujudun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bala walakinnaka kunta imamana fiha. Walau sajata la sajat. Nah. Jadi artinya telah berkata Zaid bin Aslam, sungguhnya ada seorang pemuda membaca ayat sajdah di sisi Nabi Muhammad SAW. Lalu ia menunggu Nabi Muhammad SAW melakukan sujud. Ternyata Nabi Muhammad tidak melakukan sujud. Maka ia bertanya, ya Rasulullah, apakah di ayat sujud ini tidak ada sujud? Jawab Rasulullah, ada, tapi engkau menjadi imam kami. Tentang itu, jika engkau sujud, niscaya kami pun sujud. Nah, ini hadis tersebut menjelaskan bahwa sujud tilawah ini pada saat sholat berjamaah harus mengikuti imam. Kalau imamnya sujud tilawah, ya sujud tilawah. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau di Jawa ini, karena tidak dibiasakan untuk melaksanakan sujud tilawah, maka tidak usah ketika menjadi imam baca ayat sajdah, di situ apa? Melaksanakan sujud. Nanti makmumnya nanti kocar kacir nanti. Soalnya apa? Tidak biasa. Ya. Nah, kalau di luar sholat, kalau tidak membaca atau tidak melaksanakan sujud tilawah, dianjurkan baca tasbih 4 kali, bukan 1 kali, 4 kali.
Nah, jadi ketika di luar sholat, nah, ketika di luar sholat, nah, itu di luar sholat, nah, membaca, nah, ketika di luar sholat, ada, nah, ada atau membaca ketika di luar sholat, membaca atau mendengar bacaan ayat sajdah dan tidak sujud sujud tilawah, maka dianjurkan membaca tasbih, baca tasbih 4 kali. Nah ya. Jadi ketika ada orang atau ketika membaca atau mendengar bacaan sajdah, ayat sajdah, ya kurang ayat, keliru ya. Ayat sajdah dan tidak sujud tilawah, maka dianjurkan membaca tasbih 4 kali. Ini. Jadi kalau saja ada orang yang membaca surah apa namanya itu surah Alif Lam surat An-Naml saja ini. Jadi ada baca surat An-Naml sampai Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini pahama itu. Nah, jadi ketika ada bacaan ini Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Tapi kalau tidak sujud, karena syarat daripada sujud ini harus suci, baik itu badan, pakaian, dan tempat, suci dari apa? Dari hadas dan najis. Nah, jadi baik badan, pakaian, tempat ini harus suci dari hadas dan najis. Gitu. Maka di sini tidak usah sujud tilawah, cukup membaca tasbih 4 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, gitu. Jadi baca apa? Tasbih 4 kali ketika tidak melaksanakan sujud tilawah pada waktu membaca atau mendengar ayat saja. Jadi masalah keterangan yang terdapat pada sebab-sebab dan keutamaan sujud tilawah ini nanti kamu lihat dan kamu baca. Jadi satu persatu daripada ayat di sini ditunjukkan tafsirnya. Ini. Karena ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umar bin As, dari Amr bin As, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa asyarata sajdatan fil Qur'ani minha salasun fil mufassal
wa fi suratil hajj sajdatani. Diriwayatkan dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW telah mengerjakannya 15 ayat sujud di dalam Al-Quran. 3 di antaranya terdapat pada surah pendek dan 2 di antaranya di surah Al-Hajj. Nah, ini jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa ayat sajdah terdapat dalam beberapa surah di dalam Al-Quran itu atau pada surah pendek, yaitu surah Insyiqaq, Alaq. Di surah pendek itu terdapat pada surah Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Selain dalam surah pendek, ayat sajdah terdapat 2 ayat di dalam surah Al-Hajj. Seseorang melakukan sujud tilawah karena ia membaca ayat-ayat sajdah atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Jadi kalau mendengar atau membaca ayat sajdah dianjurkan apa? Sujud tilawah. Nah, jadi dalam Al-Quran ada 15 tempat. Nah, kamu lihat tuh. Nah, kalau di dalam atau kalau kita di luar sholat, ya, di luar sholat mendengar bacaan ayat sajdah. Nah ini kalau kekurangan syarat sahnya sujud, karena apa di sini harus pertama syaratnya suci baik badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas dan najis. Lah kalau tidak suci dari apa? Kalau dia sudah hadas, tidak suci, wis batal lah. Nah ini bagaimana? Nah kalau ingin suci ya wudhu dulu. Ini suci yang sempurna. Kalau tidak ya cukup baca apa? 4 kali bacaan tasbih. Kan malah senang itu. Tasbih itu juga keutamaannya besar sekali itu. Jadi dia apa namanya itu, kalau miturut urut-urutan zikir itu tasbih adalah urutan yang nomor 2 setelah Al-Quran. Nah kalau salawat yang ketiga. Jadi keistimewaannya tasbih itu banyak sekali. Artinya banyak sekali. Waktu itu apa, kadang-kadang kamu ini ditanya tidak tahu. Tapi sebenarnya itu harus tahu. Ya. Sebenarnya harus tahu, tapi tidak tahu. Nah ini ya salah. Nah. Jadi ketika ada seorang yang telah membaca atau mendengar ayat sajdah, nah, dianjurkan sujud. Nah, kalau dia di luar sholat, kok dalam keadaan tidak suci badannya, pakaiannya pun tempatnya, ya cukup membaca apa? Tasbih 4 kali. Itu ya. Ini apa? Sujud tilawah. Jadi syarat pertama kalau sujud tilawah ini kan kalau di luar sholat itu harus suci tadi itu badan, pakaian dan tempat, suci dari hadas dan najis. Kemudian kedua kalinya menutup aurat. Nah ini 3 kalinya menghadap kiblat. Setelah mendengar apa? Bacaan surah atau ayat sajdah tadi. Jadi syaratnya ada 3. Pertama adalah suci dari hadas dan najis, baik apa? Badan maupun apa? Tempat tinggal. Itu. Ini surah apa? Sujud tilawah. Nah, adapun keterangannya ini ada tafsirnya dan sebagainya, ini kamu baca sendiri nanti. Jadi apa saja seperti ini tafsirnya
Innalladzina idza rabbika yastaghfiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini mereka yang berada di sisi Tuhanmu, yaitu yakni malaikat-malaikatnya tidaklah merasa enggan atau tidak terkabul, terkubul. Itu saya. Jadi saya ulangi lagi, hukumnya sujud tilawah adalah sunnah, dilakukan atau dilaksanakan bisa di dalam sholat atau di luar sholat. Namun kalau dalam sholat ini, kalau imamnya itu tidak sujud tilawah, ya makmumnya harus sujud tilawah sendiri. Atau nanti dilaksanakan sujud tilawah tapi makmumnya kocar-kacir, ya tidak usah tidak usah membaca ya melaksanakan sujud tilawah itu. Tapi kalau di luar sholat, ya ini tidak melaksanakan sujud tilawah, dianjurkan membaca 4 kali tasbih sebagai ganti sujud tilawah. Jangan 1 atau 2, 4 tasbih. Nah, selanjutnya adalah sujud syukur. Nah ya, sujud syukur. Selanjutnya sujud syukur. Nah, ini sebab-sebab atau keistimewaan daripada melaksanakan sujud tilawah. Nah, ini kamu baca sendiri. Nah, diangkat derajat, dapat masukkan seorang ke surga, kemudian dihindarkan dari neraka. Iya kan, iya Pak. Ya, ini sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara hikmah dijauhkan dari setan, dihindarkan dari neraka. Sujud dapat masukkan seorang ke surga, ditingkatkan derajatnya. Ya, sekarang pengertian sujud syukur. Ya, pengertian sujud syukur. Nanti anak-anak, ya, ini diperhatikan. Ini. Setelah nanti atau selesai ini, nah, pelajaran ini selesai. Nah, kalian saya kasih tugas. Ya, orang yang kelas kelas A ini kan banyak orang Tawung, kelas B bukan banyak, ada orang Tawung tapi ya dekat. Kalau saya ini orang pesantren, belum datang jauh-jauh. Jadi saya harap baik itu masih di rumah yang aslinya itu tinggal di pesantren, atau yang masih di rumah atau belajar di rumah yang aslinya tidak di pesantren, ini saya kasih tugas supaya kamu laksanakan, dan kamu setelah selesai kamu kirim. Nah, kawan-kawan kamu ini yang ke Pelosari, kumpulkan ke Pelosari. Salah satunya nanti diantarkan ke tempat saya atau di sekolahan. Kemudian yang lainnya ke Polsari, Koripan atau lagi sebagainya itu diantarkan sini atau pojok. Ya, kalau ada, nah itu diantarkan ke sini. Kemana, ke sekolah atau rumah saya. Karena kalau disuruh dimasukkan di dalam, dipoto dalam handphone, nanti saya pun kesulitan ya. Kesulitannya itu apa? Saya tidak bisa mengakses ini. Ya, udah tua, jadi maklum saja kalian. Nah, karena ini ada pandemi, ya moga-moga kita berdoa semoga saja pandemi ini cepat lepas dan kita boleh atau bisa melaksanakan sekolah sebagaimana biasa tatap muka. Allahumma amin. Nah gitu. Kalau tidak ya kadang-kadang kamu ya mendengarkan, kadang-kadang ya tidak, mau di rumah, apalagi kalau orang tuanya tidak ada. Ini sudah barang tentu saya pun maklumi. Masa saya tidak punya paketan, ya mungkin saja karena duitnya sulit. Nah itu. Nah, tapi saya harap kalian bisa mengikutinya dengan cara sempurna. Jadi kamu kerjakan ini. Apa yang dikerjakan? Pertama adalah tugas individu. Nah itu halaman 10 itu.
Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan baik dan benar. Nah, ini bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah ketika berada di dalam sholat. Nah, kenapa tidak ditanyakan yang ini saja Pak, sujud sahwi? Nah, sujud sahwi. Sujud sahwi ini kebanyakan tidak mengerjakan karena ya sholatnya sempurna seperti kalian ini. Nah, ya. Jadi kenapa tidak jawab ditanyakan di sini? Nah, saya ulangi lagi, nah, terlalu jauh itu tadi. Nah, wes pertama, kalau kalian kau protes ini. Ya, jadi halaman 7 ini dengan halaman 10 nanti kamu kerjakan. Ya, halaman 7 dengan halaman 10 kamu kerjakan. Rupanya uji diri. Bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah ketika berada di dalam sholat? Bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah ketika berada di luar sholat? Ya, gampang. Apa saja syarat melakukan sujud tilawah di luar sholat? Bagaimana lafaz doa ketika melakukan sujud tilawah? Adapun doa di dalam sholat atau dalam sujud tilawah itu boleh-boleh saja memakai doa yang ada pada sujud syukur. Nah, ini kamu harus menghafal doanya itu. Doanya itu apa? Nah, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kamu lihat di LKS itu. Nah, kamu lihat di LKS. Ini. Jadi bagaimanakah atau apakah yang dibaca ketika melaksanakan sujud tilawah atau sujud syukur? Nah, kalau di sini ini apa? Nah, ini. Membaca ini. Rabbi auzi'ni an asyukura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an mana sholihan tarduhu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu di dalam LKS kamu adanya. Dan sekarang saya tuliskan saja ini, kamu tulis yang gampang ini dan tidak Al-Quran. Nanti Al-Quran salah-salah juga dosa itu, bacanya salah. Jadi bacaan doa atau bacaan doa ketika sujud tilawah atau sujud syukur. Nah, sujud syukur. Nah, nih. Sajadah wajib. Nah, wajhiya juga boleh. Lillazi. Nah, lillazi. Khalaqahu. Lillazi khalaqahu. Wa syaqqa khalaqahu wa sawwarahu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syawarahu wa syaqqa sam'ahu
sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ahsanal khaliqin. Artinya sajadah wajhiyah, aku bersujud dengan wajahku pada zat yang telah menciptakannya dan itu membentuknya dan telah membuka pendengarannya, wa basarahu dan penglihatannya, bihaulihi dengan kekuatannya, wa kuwatihi dan kekuatannya dengan daya, wa kuwati dan kekuatannya, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka bertambah-tambah kebaikannya, yaitu kebaikan yang diberikan kepada beberapa makhluknya, khaliqina. Jadi sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini dibaca 3 kali. Jadi bacaan doa ketika sujud tilawah atau syukur sama saja. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah doa. Ketika kita melaksanakan apa? Sujud tilawah atau sujud syukur. Jadi sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kan video. Jam ini. Jam. Wih, kula. Nah, jadi artinya ya, sajadah wajhiyah, aku telah sujud, bersujud dengan wajahku pada zat aku telah bersujud dengan sajadah wajhiyah, aku telah bersujud dengan wajahku pada zat yang menciptakannya. Pada zat yang menciptakannya, dan membentuknya dan telah membuka
telah membuka pendengarannya, pendengarannya. Nah, dan penglihatannya, dengan daya, dan kekuatannya, Fatabarakallahu, maka bertambah-tambah kebaikan Allah. Maka bertambah-tambah tambah nah, kebaikannya pada kebaikannya pada beberapa kebaikan makhluknya, dengan lebih bagus-bagusnya kebaikan yang diberikan pada makhluknya, kebaikan yang diberikan pada makhluk, beberapa makhluk. Aku telah bersujud dengan wajahku yang menciptakannya dan membentuknya, dan telah membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan daya kekuatannya, maka bertambah-tambah kebaikannya dengan lebih bagusnya kebaikan yang diberikan pada beberapa makhluk. Nah, ini artinya. Sekarang sujud syukur ini dilaksanakan karena ada 3 hal. Sebab ada 3 hal. Jadi karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah. Nah, ini. 2, mendapatkan berita yang menyenangkan. 3, terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimanya. Jadi sujud syukur yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ini karena apa? Dia mendapatkan nikmat dan karunia-Nya. Yaitu apa? Apa saja Nabi Muhammad ketika itu di Isra Mi'rajkan. Nah, Isra Mi'raj ini adalah suatu mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah diberikan pada siapapun utusan Allah sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad,
hanya diberikan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini apa? Sebab jadi ketika dia itu sudah di Isra Mi'rajkan dan sebelum para sahabat datang ke Masjidil Haram, dia melaksanakan sujud syukur. Karena apa? Mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa. Dia diajak bersama-sama malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril dan Mikail mendampinginya ketika pergi dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Aqsa Palestina dengan menaiki kendaraan yang tidak pernah dia lihat, rupanya buruk. Ini adalah kendaraan surga. Jadi kita semua ini besok, Allahumma amin, ya, karena kita ini adalah ahli surga. Kalau kita ini orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tiap-tiap saat kalian mengelafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, baik itu bismillahirrahmanirrahim maupun lain-lainnya. Jadi kalau kita mau berbuat apapun harus apa? Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah suatu anugerah. Jadi kalau kalian melaksanakan apapun pekerjaan, dimulai dengan bacaan bismillah, ini adalah suatu anugerah. Karena dengan tidak terasa kita ini punya simpanan pahala tiap-tiap satu huruf daripada Al-Quran. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf itu. Nah, ini ada lebih 20, ada 21 huruf. Karena ada yang mengatakan 22 huruf. Tiap-tiap satu huruf itu kalau tidak suci, dalam keadaan suci dari hadas, dapat 5 pahala. Kalau suci daripada hadas, jadi punya wudhu, mau berangkat sekolah, wudhu dulu, baca bismillahirrahmanirrahim. Atau setelah kita wudhu, berdoa bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minat tahirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Ini di samping kita mendapat kesunatan wudhu, doanya wudhu, kesunatan wudhu yaitu setengah wudhu adalah berdoa. Ketika setelah selesai wudhu, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah mengantongi atau celengan. Nek ngono iku mau kok upamane iku satu hurufnya itu 5, pahalanya kali 21 berarti dapat berapa? 55 pahala. Lah kalau 10 berarti dapat berapa? Berarti 55. Kalau 5 pahala 21, dari 5 kali 21 berapa? 105 pahala. Kalau ada wudhu berarti 210 pahala. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad contohnya ketika beliau apa? Mendapatkan anugerah mukjizat yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Setelah pulang sampai ke Masjidil Haram, waktu apa? Sebelum subuh dia melaksanakan sujud syukur. Nah, ini adalah suatu kenikmatan, nikmat. Atau kalian apa saja dibelikan, karena ini pandemi ini daring, memerlukan handphone Android. Lah kamu dibelikan handphone Android baru lagi dari toko, ini bukan second, bukan setengah pakai, baru. Lah ini kamu dianjurkan sujud tilawah dengan baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lah kalau belum hafal ya boleh-boleh saja subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca berapa, 5 kali atau 7 kali atau 11 kali, boleh-boleh saja. Boleh Pak panjang, boleh, tidak ada larangan sujud. Karena
kalau dalam sholat ini sujud dianjurkan panjang. Soalnya apa? Sholat berdoa. Kita mohon pada Allah agar diberi apa? Diberi apa yang kita inginkan. Itu waktu sujud. Nah, ini karena dapat nikmat. Nah, tahu ketika Nabi Muhammad mendapatkan apa? Nah, ini nikmat berupa apa? Nah, dia dikaruniai anak laki-laki. Nah, kemudian anak laki-laki itu dipanggil atau di apa? Diambil Allah Subhanahu wa taala ketika masih bayi. Nah, ini dia adalah bersyukur. Loh kok bersyukur, Pak? Mendapatkan nikmat. Loh kok mendapat nikmat? Lah iya. Jadi punya anak bayi yang meninggal itu adalah besok di alam akhirat itu akan mendapatkan nilai lebih. Nah, kalau bukan Nabi Muhammad ya kalau kita ini nanti akan mendapatkan syafaat daripada apa itu namanya anak tersebut. Nah, seperti itu. Atau kita apa? Dapat dibelikan apa sepeda motor baru atau second oleh orang tua. Ini untuk kamu. Nah, ini juga nikmat namanya. Hadiah itu dapat hadiah. Kamu sujud syukur. Nabi Muhammad suatu ketika mendapatkan berita gembira apa? Pertama yaitu Ali bin Abi Thalib memberikan memberikan surat bahwa suku Hamzah masuk suku Hawazin, suku Hawazin. Nah, ini masuk Islam. Atau orang Yaman dia mendapatkan surat dari orang yang diutus untuk menaklukkan Yaman dan dia mendapatkan berita bahwa Raja Yaman dan rakyatnya sudah masuk Islam. Atau mendapatkan berita dari malaikat Jibril bahwasanya siapapun yang membacakan sholawat kepada beliau ya telah diberi pahala 10 lipat. Yani, bahwa orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad akan diberi rahmat dan keselamatan di sini. Nah, itu akan dibalas oleh Allah 10 kali tiap satu kali bacaan sholawat. Bukannya rahmat saja. Nah, ini. Jadi istimewaan yang telah diberikan kepada apa namanya itu berita ini. Atau kamu dapat berita apa? Sebentar lagi apa namanya itu bersekolah masuk seperti biasa, jadi akan tatap muka, daring sudah ada. Nah, ini bersyukur kamu bisa ketemu sama pak gurunya, sama kawan-kawannya. Nah, apa namanya itu mendapatkan suatu berita gembira bahwasanya sebentar lagi akan sekolah dibuka dengan tatap muka. Nah, ini juga kabar gembira. Atau Nabi Muhammad ya atau Nabi Abu Bakar ini Abu Bakar Siddiq ini mendapatkan berita bahwa Musailimah Al-Kadzab ini meninggal dunia. Dia adalah nabi palsu setelah berlalunya Rasulullah. Nah, kemudian dia bersyukur karena mendapat berita gembira bahwa Musailimah Al-Kadzab telah terbunuh. Kemudian seperti Ka'ab bin Malik melakukan syukur ketika mendengar bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Nah, ini kalau berita gembira ini, seperti kamu juga mendapat berita gembira apa? Makanya bapak kamu ini merantau di Malaysia atau di Jakarta akan pulang dengan membawa hadiah istimewa buat kamu. Nah, ini berita gembira. Kamu bersujud syukur. Atau terhindar daripada musibah, dari tabrakan tapi rapopo. Jadi tabrakan, eksiden tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kamu jatuh dari pokok kowet, nah, kamu tidak apa-apa. Ini terhindar pada musibah. Atau kamu akan dilanggar oleh
sepeda motor atau mobil tapi tidak jadi. Nah ini namanya musibah. Lah kamu dianjurkan apa? Untuk bersujud, namanya sujud syukur. Saya ini. Jadi hikmah sujud syukur nih kamu baca sendiri. Akan di apa? Ditingkatkan derajatnya, bisa menjaga kesehatan mental. Nah, kemudian kamu dapat apa namanya itu apa namanya itu akan mendapatkan nikmat seperti bisa meningkatkan kesejahteraan, menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain, tidur lebih nyenyak dan lain sebagainya. Ini menjaga kesehatan atau mencegah emosi negatif akibat datangnya musibah. Nah, ini adalah apa? Setengah daripada manfaat sujud syukur atau apa namanya itu hikmah daripada sujud syukur. Nah, atau di sini memberikan hikmah kepada hamba yang melakukan sujud syukur, satu menjadikan manusia selalu ingat pada Allah, terhindar dari sifat sombong, mendapat nikmat akan mendapatkan nikmat dari Allah. Di akhir akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Ini adalah apa? Sebab-sebab diadakan sujud syukur. Sudah ya? Ya kita cukupkan sekian. Ya, bila mana ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Dan saya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kalian saya kasih tugas individu, yaitu apa? Pertama ini nomor berapa tadi itu? Tugas individu pertama apa ini? Halaman 7. Nah, ini kamu kerjakan. Nah, kalau kamu diantarkan ke rumah saya ya apa namanya itu kamu simpan, nanti kalau sudah masuk kamu berikan pada saya tarik nanti dari kelas A B C, nanti saya tarik apa namanya tugas individu, yaitu 2. Yaitu 1 halaman 10, 2 halaman berapa ini 7, atau 1 halaman 7, 2 halaman 10 kamu kerjakan di kertas, di lembar kerja atau di buku. Kamu kalau kertas ya kamu sobek, kamu antarkan ke tempat saya ini. Bagian kelas A ini seperti SIPA, kemudian seperti nada ini kawan-kawannya dikasih tahu ini ya. Kemudian siapa ini yang biasa ke tempatnya siapa itulah. Ini Mbak Ratna itu, anaknya Mbak Ratna itu, lupa namanya saya. Nanti dikumpulkan di situ, biar ada rame-rame di situ, dikumpulkan laki-laki ya begitu juga seperti apa Azril atau seperti siapa ini yang ganteng itu, lupa saya namanya itu, Aiman apa siapa, Aiman itu. Itu lagi seperti ini anaknya Mas apa nih, Mas Jailan nih, lupa namanya juga itu. Dikerjakan ya Mas ya. Nanti diantarkan tempat saya atau dikumpulkan diantarkan tempat saya, kalau tidak disimpan, nanti suatu ketika akan saya tarik merasa datang ke rumahnya kalian atau bagaimana. Ya cukup sekian. Yang penting di sini ada halaman 7, halaman 10 tugas uji diri kamu kerjakan. Dan lain kali nanti saya kasih supaya mengerjakan LKS juga. Ya. Dikerjakan di kertas, nanti suatu ketika kamu berikan sama saya entah kapan itu. Ya. Nah, semoga saja bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.